Motivasi saya mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun Buana Mukti bukan karena saya ABG ya, alias ambisi gede-gedean. Namun saya mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun Buana Mukti ini karena saya sangat peduli terhadap kemajuan Dusun Buana Mukti dan juga kemajuan Desa Karafe pada umumnya. Karena saya peduli dengan kemajuan Dusun Buana Mukti dan Desa Karafe ini, maka saya memiliki semangat dan niat yang tinggi untuk bagaimana saya menjadi bagian dalam proses membangun Dusun Buana Mukti ini dan Desa Karafe, serta memberikan kontribusi yang tinggi untuk membangun daerah dan juga bangsa ini. Oleh karena itu, agar rasa kepedulian saya dan niat saya itu bisa terwujud, saya perlu ada di dalamnya, yaitu sebagai kepala kewilayahan atau kepala dusun. Itulah sebabnya saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun Buana Mukti. Iya, sebagai petarung tentu saya siap menerima apapun hasilnya, entah itu menang, entah itu kalah, karena dalam setiap kompetisi itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah, dan siapapun yang menang dalam kompetisi ini, dialah Kepala Dusun Buana Mukti ke depannya. Jadi intinya, saya siap terima hasil dari seleksi yang akan digelar di kecamatan mendatang, selagi itu dalam proses ataupun prosedur yang wajar. Apabila saya terpilih menjadi Kepala Dusun Buana Mukti, yang saya lakukan adalah saya kumpulkan para RT sedusun Buana Mukti untuk memastikan apakah para RT ini masih siap dan masih mau bekerja atau tidak. Kalau ada yang tidak mau dan tidak siap bekerja, supaya dilakukan pergantian, dan yang masih siap dan mau bekerja tetap dipertahankan. Mengapa saya harus lakukan pembenahan mulai dari RT? Karena RT itulah yang menjadi ujung tombak serta tolak ukur kemajuan dari sebuah bangsa, karena data real dan akurat itu ada di RT. Kalau ketua RT-nya tidak bekerja maksimal, bagaimana desa, daerah, atau bangsa ini bisa berkembang? Yang kedua yang saya lakukan, saya selalu berkoordinasi dengan ketua RT, dengan masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun dusun ini, dan sesering mungkin melakukan musyawarah tingkat dusun untuk menggali aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum dan sebagainya. Kemudian selanjutnya saya tetap mengacu pada tupoksi Kepala Dusun sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang tentang Desa yang tertuang dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015, yaitu tentang susunan dan tata kerja pemerintah desa, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan sebagainya. Apabila saya tidak terpilih menjadi Kepala Dusun Buana Mukti, sebagai warga negara yang baik, tentu yang saya lakukan adalah saya mengucapkan selamat kepada kandidat yang terpilih. Kemudian saya selalu bersedia untuk
bekerja sama dalam hal membangun dusun dan desa. Saya berharap kiranya panitia seleksi calon dusun ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tentunya mereka bisa menunjukkan sikap profesionalisme mereka, sehingga proses seleksi calon dusun ini betul-betul bisa menghasilkan atau memperoleh calon pemimpin yang bisa bekerja untuk membangun dusun Buana Mukti ke depan.